Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang kembali, bersekutu, dan juga kami boleh berdoa, dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kayak Tuhan yang menolong kami dalam pembacaan dan perenungan yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Engkau ingin kami kerjakan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga akan memberkati setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semuanya untuk membaca dari Mazmur nomor 105. Kita akan membaca satu pasal. Mazmur nomor 105, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkan kepadanya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan pengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, ia menghancurkan seluruh persediaan makanan. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat-mukjizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka.
Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkan nyala awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham, hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Ada supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 105 adalah Mazmur pujian yang digolongkan sebagai Mazmur sejarah. Mazmur pujian ini menceritakan pekerjaan Tuhan atas nama Israel. Mazmur ini merayakan kesetiaan Tuhan atas umatnya. Dan Mazmur ini merupakan Mazmur yang secara jelas mengingat janji-janji dan perjanjian Tuhan terhadap nenek moyang bangsa Israel. Nada dari Mazmur 105 ini adalah ucapan syukur, sehingga setiap anggota jemaat yang menyanyikan Mazmur ini haruslah menyadari bahwa dia adalah pewaris dan penerima dari semua perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan. Dan masing-masing anggota jemaat akan menerima panggilannya untuk hidup sebagai anggota umat Allah yang kudus. Mazmur ini dapat kita bagi menjadi 6 bagian yang menjadi rangkuman sejarah perbuatan ajaib tangan Tuhan Allah terhadap umatnya Israel. Ayat yang pertama sampai ayat ke-6 adalah bagian awal dari Mazmur ini yang berisi sebuah ajakan untuk memuji Tuhan Allah. Bagian pembukaan ini mengundang para pembaca sekalian untuk merayakan apa yang telah Tuhan lakukan di masa yang lalu dan mengingat pekerjaan menakjubkan yang telah Tuhan lakukan kepada umatnya Israel. Ucapan syukur kepada Tuhan dinaikkan dengan bersorak-sorai, mengagungkan kebesaran Tuhan, menceritakan, menyerukan namanya di antara semua bangsa-bangsa, mewartakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga Israel dan orang-orang sekitarnya akan terus mengingat Tuhan. Dialah Tuhan atas nenek moyang bangsa Israel, dan Israel adalah umat pilihannya. Ketika kita membaca ayat ke-7 sampai ayat ke-45, pemazmur mengikuti peristiwa-peristiwa dari kitab Taurat Musa yang dimulai dari perjanjian Tuhan dengan Allah, dengan Abraham. Kita bisa menemukan dalam ayat 7 sampai ayat ke-15. Pada bagian ini secara jelas pemazmur memperdengarkan kembali perjanjian Tuhan Allah dengan nenek moyang Israel. Tuhan Allah yang membuat perjanjian dan menepati perjanjiannya. Tuhan Allah mengingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Tuhan Allah menyebut umatnya pilihannya sebagai orang-orang yang diurapi. Karena secara khusus Tuhan Allah memilih mereka untuk menjadi umatnya. Kemudian kita memperhatikan ayat ke-16 sampai ayat ke-23. Pemazmur menjelaskan bagaimana Israel datang ke Mesir dan bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Ada kisah Yusuf di sana. Dari Yusuf yang dijual menjadi budak, bekerja di rumah Potifar, di penjara, menafsirkan mimpi, dan menjadi pemimpin tangan kanannya Firaun. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hal ini menggambarkan kepedulian, pemeliharaan, dan kesetiaan Tuhan Allah terhadap umat pilihannya. Dalam ayat yang ke-24 sampai ayat ke-38, pemazmur menceritakan kisah perbudakan Israel di Mesir, dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Pemazmur menyebutkan 8 dari 10 tulah terhadap Mesir yang berpuncak pada Paskah pertama dan kematian anak sulung Mesir. Tuhan menepati janjinya dan memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian kita perhatikan ayat ke-39 sampai ayat ke-42.
Kemudian pemazmur menunjukkan bagaimana Tuhan Allah peduli kepada umatnya dengan melindungi orang Israel selama tahun-tahun pengembaraan mereka di padang gurun. Dan ayat ke-43 sampai ayat ke-45 adalah kesimpulan dengan meringkas keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dan mereka bergerak maju menuju tanah perjanjian, dan akhirnya mereka sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Pemazmur hendak menegaskan bahwa Tuhan Allah lah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, agar mereka dapat menaati ketetapan Tuhan, mematuhi hukum-hukumnya Tuhan, hidup dengan setia di bawah pemeliharaan Tuhan, dan mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, sungguh Mazmur 105 ini adalah sebuah mazmur yang sangat indah. Mazmur yang mengingatkan kepada kita akan kasih setia Tuhan kepada orang-orang percaya. Akan tetapi jika kita membaca lebih seksama, maka kita akan menemukan beberapa hal yang agak berbeda dari apa yang telah kita ketahui. Contohnya, dalam Mazmur yang kita baca kita tidak menemukan tema ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah. Pemazmur menyajikan peristiwa dalam Mazmur 105 ini dengan sudut pandang yang sangat positif dan tidak menyebutkan tentang pemberontakan demi pemberontakan bangsa Israel. Kemudian bila kita perhatikan ada terhadap tulah-tulah yang diceritakan, tulah-tulah yang diceritakan dalam Mazmur 5 ini hanya menceritakan 8 dari 10 tulah yang tercatat dalam kitab Keluaran. Dan susunannya tidak sama seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran. Akan tetapi kita tidak meragukan sama sekali bahwa Mazmur 105 ini bergantung pada kisah di dalam kitab Keluaran. Perbedaan keduanya terletak pada tujuan masing-masing kitab. Karena kita perlu mengingat bahwa kitab Mazmur ditulis menggunakan bahasa puisi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca Mazmur 105 ini, mungkin akan timbul pertanyaan dalam benak kita. Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 105 ini? Dalam hal ini saya menggarisbawahi beberapa hal penting untuk kita pelajari bersama dan kita renungkan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih anugerah dari Tuhan kita. Kita telah menerima pengampunan dan anugerah keselamatan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20 menyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya, dan orang-orang percaya adalah utusan Kristus. Menjadi duta atau utusan adalah hak istimewa yang luar biasa. Jika kita memperhatikan duta-duta besar yang ditempatkan di setiap negara, mereka adalah para menteri dengan pangkat tertinggi yang diutus ke negara lain untuk melayani sebagai perwakilan bagi kedaulatan negaranya. Nah, kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah duta, utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai duta atau utusan, kita memiliki hak istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa mewakili Tuhan kita, Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Mewakili Kristus untuk apa? Mewakili Kristus agar melalui diri kita, melalui hidup kita, teladan kita membawa orang lain berdamai dengan Tuhan. Kita membawa orang lain menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Sebagai duta atau utusan Kristus, kita mengajak dan membawa orang lain untuk menjadi sahabat Tuhan. Dan juga dengan demikian menjadi sahabat duta itu sendiri. Sebagai duta atau utusan, kita menyerukan nama Tuhan. Kita memperkenalkan, kita mempercakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai duta atau utusan Tuhan, kita perlu terus mengingat akan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, permisi tanya, apa saja kenangan favorit Anda selama perjalanan iman bersama dengan Tuhan? Kita bisa ambil waktu untuk memikirkan kembali dan merenungkan kembali hal ini. Kita bisa dan kita seharusnya mengucap syukur atas keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita.
Karena hal itu akan menjadi modal dan harapan bagi kita ketika kita menghadapi atau ketika kita akan menghadapi hari esok yang kita tidak tahu bagaimana. Kita menghadapi hari esok yang tampaknya gelap, yang tampaknya suram, dan tidak ada harapan. Jika saat ini kita merasa putus asa, Bapak Ibu Saudara sekalian, pandanglah pada Tuhan, dan pandanglah kekuatannya, pandanglah kasihnya, pandanglah kasih setianya, dan tetaplah dekat kepadanya, dan marilah kita mencari wajahnya selalu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat membuat perbedaan. Caranya adalah dengan mengasihi Tuhan kita. Ayat ke-45 mencatat agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa perbedaan yang mungkin kita lakukan dalam hidup kita? Bagaimana hidup kita bisa membawa berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik? Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan? Dan bagaimana kita dapat bertahan ketika kita menjalani kehidupan yang tampaknya tidak ada harapan ini? Jika kita ingin hidup kita berbuah, jika kita ingin hidup kita membawa perubahan, kita harus tetap setia kepada Tuhan, justru di saat-saat yang sulit. Karena relatif mudah untuk kita setia kepada Tuhan ketika semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun ujian datang ketika kita menghadapi godaan yang hebat atau percobaan yang hebat. Atau kita juga bisa melihatnya dalam masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Kita masing-masing kita mengalami berbagai persoalan hidup. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ketahui bahwa Kristus telah menunjukkan kasih setianya terlebih dahulu kepada kita dengan mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Dan sekarang, maukah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap setia kepadanya? Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa menunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, tempat kerja kita, tempat pelayanan kita. Kita bisa menghibur rekan-rekan kita yang sedang bersedih, mereka juga sedang putus asa. Kita kuatkan iman mereka, kita bersama-sama, kita mengingat kembali, kita percakapkan kembali firman Tuhan, kita mengingat akan kasih kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita dukung rekan-rekan kita sama-sama untuk kita berjuang di dalam Tuhan. Kesetiaan kita adalah sikap percaya kita bahwa Tuhan yang akan terus memegang kendali, bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Dan ketika kita sudah melewati masa-masa sulit, dan ketika kita melihat kembali perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, akhirnya kita hanya bisa mengucap syukur, kita memuji-muji Tuhan, kebesaran Tuhan, atas apa yang telah diperbuat dalam kehidupan kita. Kita boleh mengingat anugerah keselamatan, perlindungan, penyertaan, bimbingan, kasih setia, doa yang dijawab, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, kesetiaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh merenungkan Mazmur 105 ini yang begitu indah. Kami diajak untuk kembali merenungkan kasih setiamu atas apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami yang terdahulu. Dan itu menjadi satu dasar kami boleh mengingat dan kami boleh letakkan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau telah menyertai kami di masa-masa yang lampau, maka kami juga percaya bahwa Engkau akan menyertai kehidupan kami hari ini dan hari esok. Terima kasih Tuhan buat janji penyertaan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan menuntun setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh menjadi utusan-Mu Tuhan, utusan Kristus. Dan kami boleh membawa damai. Dan bahkan kami boleh memberitakan anugerah keselamatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang hiburkan. Tuhan yang kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.
Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.